Kamu pernah mikir nggak kalau Indonesia punya anime sendiri? Bukan sekedar animasi biasa, tapi anime yang benar-benar lahir dari cara berpikir, emosi, dan realitas masyarakat Indonesia. Anime yang bukan cuma meniru gaya Jepang, tapi punya identitasnya sendiri. Kedengarannya keren, tapi ketika dipikir lebih dalam, membuat anime di Indonesia bukan cuma soal gambar, cerita, atau pertarungan. Ini soal memahami satu hal yang jauh lebih kompleks, emosi publik. Di Indonesia, emosi audiens itu kuat, sangat kuat. Banyak orang bukan hanya menonton cerita, tapi juga merasa memiliki cerita itu. Mereka membela karakter, membela nilai, bahkan membela sesuatu yang mungkin hanya fiksi. Sedikit saja ada kemiripan dengan tokoh nyata, sedikit saja terasa menyinggung, reaksi bisa datang begitu cepat. Kritik, kecaman, bahkan serangan. Bukan karena ceritanya jelek, tapi karena ceritanya terasa terlalu dekat. Itulah kenapa, kalau Indonesia ingin punya anime sendiri, hal pertama yang harus dipikirkan bukan visual, tapi karakter utama. Karakter utama, atau MC, adalah jantung dari cerita. Dia bukan cuma tokoh, dia adalah simbol. Dan di Indonesia, simbol itu harus bersih. Dia harus kuat, tapi juga bermoral. Dia harus hebat, tapi juga punya hati. Dia boleh pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu harus masih bisa dipahami. Misalnya, dia mencuri, tapi untuk bertahan hidup. Dia membunuh, tapi untuk melindungi orang yang dia cintai. Itu masih bisa diterima, masih bisa dimaafkan. Tapi ada garis yang tidak bisa dilewati. Pelecehan seksual, pengkhianatan terhadap rakyat, korupsi yang menghancurkan kehidupan orang lain. Kesalahan seperti itu bukan sekedar kesalahan, itu adalah noda yang sulit dihapus. Dan karakter dengan noda seperti itu hampir mustahil diterima sebagai pahlawan. Kita bisa belajar dari karakter seperti Obito dari Naruto. Obito adalah penjahat, dia memulai perang, dia menyebabkan kematian ribuan orang, dia memanipulasi dunia. Tapi pada akhirnya, banyak fans memaafkannya. Kenapa? Karena kejahatan Obito lahir dari rasa kehilangan, dari rasa sakit, dari cinta yang hancur. Bukan dari keserakahan, bukan dari kenikmatan menyakiti orang lain. Dia tersesat, bukan rusak. Dan itu penting. Penonton bisa memaafkan karakter yang tersesat, tapi sulit memaafkan karakter yang menjijikkan. Itulah fondasi pertama. Pahlawan harus bisa dicintai, bahkan ketika dia jatuh. Langkah kedua adalah menciptakan penjahat. Dan ini justru lebih sulit. Karena di dunia nyata, mungkin banyak sosok yang bisa dijadikan inspirasi. Tapi mengambil inspirasi langsung dari dunia nyata di Indonesia adalah pedang bermata dua. Cerita bisa terasa realistis, tapi juga bisa terasa menyerang. Dan ketika publik merasa diserang, mereka tidak akan melihat kualitas ceritanya. Mereka hanya akan melihat ancamannya. Itulah kenapa solusi paling aman adalah menciptakan antagonis yang sepenuhnya fiktif. Bukan seseorang, tapi simbol. Simbol keserakahan, simbol kekuasaan, simbol kehancuran. Antagonis yang tidak mewakili orang tertentu, tapi mewakili ide yang universal. Dan antagonis yang baik bukan hanya jahat, tapi juga menarik. Dia punya tujuan, dia punya alasan, dia percaya bahwa dirinya benar. Dan ketika MC dan antagonis akhirnya bertemu, itu bukan sekedar pertarungan fisik, itu adalah benturan ideologi. Pertarungan yang ditunggu bukan karena siapa yang lebih kuat, tapi karena siapa yang lebih benar. Langkah ketiga adalah latar belakang cerita. Ini mungkin bagian paling sensitif, karena Indonesia punya banyak masalah nyata. Masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi. Menggunakan masalah nyata bisa membuat cerita terasa kuat, tapi juga bisa membuat cerita terasa berbahaya. Orang bisa merasa disindir, diserang, diremehkan. Dan ketika itu terjadi, cerita berhenti menjadi cerita, dan berubah menjadi kontroversi. Itulah kenapa dunia fiktif sering menjadi pilihan terbaik. Dunia yang terinspirasi dari realitas, tapi tidak terikat oleh realitas. Dunia yang terasa familiar, tapi tidak menunjuk siapapun. Dunia yang aman,
tapi tetap bermakna. Kita bisa belajar dari Jepang, sebuah negara yang berhasil menjadikan anime sebagai identitas budaya. Anime mereka penuh dengan elemen budaya mereka, pedang samurai, kehormatan, pengorbanan, spirit. Tapi mereka tidak selalu mengambil kejadian nyata secara langsung. Mereka mengubahnya, mereka membungkusnya dengan fantasi. Mereka membuatnya menjadi milik semua orang. Dan mungkin itu juga yang harus dilakukan Indonesia. Mengambil esensi budaya, bukan kejadian spesifik. Mengambil nilai, bukan peristiwa. Mengambil jiwa, bukan wajah. Tapi disinilah dilema terbesar muncul. Jika ceritanya terlalu berani, itu berbahaya. Jika ceritanya terlalu aman, itu membosankan. Di antara dua pilihan itu, kreator harus berjalan di garis tipis. Karena tanpa keberanian, cerita tidak akan diingat. Tapi tanpa kehati-hatian, cerita tidak akan diterima. Dan ada satu realitas yang tidak bisa dihindari. Anime bukan hanya soal seni. Anime adalah industri. Tanpa dukungan publik, tidak ada produksi. Tanpa penonton, tidak ada pendanaan. Tanpa apresiasi, tidak ada masa depan. Banyak ide hebat mati, bukan karena jelek, tapi karena tidak pernah diberi kesempatan. Mereka berhenti sebagai draft, sebagai konsep, sebagai mimpi. Bukan karena kreatornya tidak mampu, tapi karena dunia belum siap. Jadi ketika kita bertanya, bisakah Indonesia punya anime sendiri? Jawabannya bukan tidak bisa, tapi bukan juga mudah. Karena membuat anime di Indonesia bukan hanya soal menggambar karakter. Ini soal memahami manusia, memahami apa yang mereka cintai, memahami apa yang mereka benci, memahami apa yang mereka maafkan, dan memahami apa yang tidak akan pernah mereka maafkan. Anime Indonesia yang sukses bukan anime yang paling aman, dan bukan juga anime yang paling berani, tapi anime yang paling jujur. Jujur terhadap identitasnya, jujur terhadap budayanya, dan jujur terhadap audiensnya. Karena pada akhirnya, anime bukan hanya tentang dunia fiksi. Anime adalah cermin. Dan mungkin, suatu hari nanti, Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pencipta dunia yang juga akan ditonton oleh seluruh dunia.